Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV Jurnal Polisi Online, di mana firman ini pada khususnya umat Kristen di Asrani dimanapun berada, dan juga kita share ke seluruh Facebook yang seiman sekasih sepadan dan yang percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya buat firman Tuhan ini tidak ada kepentingan pribadi, malah kepentingan kita bersama, supaya kita sama-sama dapat mencermati, belajar dalam kebenaran Tuhan yang akan mengejar keselamatan di kelak kemudian, dan juga sanggup menghadapi arus gelombang kuasa kegelapan yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, mampu bertahan di dalam iman. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, tolong di-share, tolong di-like. Kalau saudara-saudariku hati terbuka, tolong di-subscribe, supaya selalu kita buat berita firman Tuhan, supaya kita dibenahi Tuhan, diajari dengan nama Roh Kudus daripada Allah yang kita percaya dan kita yakini. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan mengajari kita bersama-sama dengan kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, mengajari kita semua bersama-sama saat ini. Dan barang siapa yang menonton video firman Tuhan ini, aku yakin dan aku percaya pasti diberkati, pasti dihikmati, pasti Roh Kudusnya menjamah saudara-saudaraku dengan saya. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah namamu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang berbahagia ini kembali kami berdoa bersama-sama, menginginkan segala jawaban doa dan ibadahku saat ini dan ibadah kami bersama. Putusan tangan daripada Allah, mujizat ilahimu melalui kuasa Roh Kudus, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan yang membuka hati kami dan menjamah kami. Kami percaya Tuhan atas segala permohonan doa dan ibadah ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Barang siapa Bapa yang menonton video ini, biarlah Tuhan berkati semuanya Bapa, cermati semuanya. Apapun noda dan dosa kami ampuni Bapa. Biarlah melalui channel TV ini saat ini Bapa memberkati kami semua seluruh dimanapun berada yang saya kasih dan sepadan, pada khususnya umat Kristen dan Asrani yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami diberkati, kami berdoa dan percaya pulihkan Tuhan negara ini, damai sejahtera dari tanganmu di bumi maupun di sorga yang menyelimuti dan menjamah kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan. Dan barang siapa nonton video ini, tolong dong saudara-saudariku, ambek saudaraku pena, ambek kita Injil, belajar bersama-sama melalui video ini. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata saat siang berbahagia ini, Surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua. 1 Petrus ayat 3 sampai 5. Surat Petrus yang kedua, 1 Petrus yang ketiga sampai kelima. Berikutnya ialah panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah salah satu merupakan umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi kita umat Kristiani yang kita percayakan bahwa kita telah Tuhan panggil dan pilihannya. Bagaimana kita cara supaya kita ada panggilan Tuhan menjadi pilihan Allah? Ini yang penting saudara-saudariku kita cermati dalam jiwa pribadi, karakter kita pribadi datang kepada Tuhan. Ayat 3 mengatakan saudaraku, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini berkata kepada kita, kemungkinan besar masih banyak orang tidak mengerti apa pengertian daripada ilahi. Keilahian Allah Yesus Kristus merupakan salah satu mujizat keajaibannya. Mujizat keajaibannya. Bagaimana kita memperoleh mujizat keajaiban itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam jiwa dan pemikiran kita, di dalam tubuh kita, supaya kita dapat mengejar kuasa kodrat ilahi daripada Allah. Tujuan rana itu supaya kita di kelak penghakiman yang terakhir, pernyataan Tuhan yang terakhir, dapat memperoleh surgawi dan bukan menjadi neraka. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam satu keibadahan, ibadah raya kebaktian malam, kita ingin mengejar kodrat ilahi, kita ingin mengejar hikmat karunia daripada Tuhan, kita mengejar sebuah talenta dari Tuhan di dalam roh dan kebenaran Allah. Di saat kita beribadah, saudara-saudariku, satukan hati, jiwa, dan pemikiran, datang menyembah Tuhan. Jauhkan mendua hati, datang kepada Tuhan. Satukan hati di saat ibadah di dalam Tuhan. Mendengar firman kebenaran perkataannya yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun saudara-saudariku. Di saat kita bernyanyi menyembah Tuhan, satukan hati, bulatkan pikiran, datang kepada Tuhan. Juga berdoa kepada Tuhan. Jauhi bersifat mendua hati, supaya kita dapat mengejar kodrat ilahinya. Minta kepada Tuhan, supaya jamaah naungan tangan Allah sendiri yang menjamah kita melalui kuasa Roh Kudusnya yang sudah Tuhan curahkan dalam jiwa dan tubuh kita dan pemikiran kita. Sebab tubuh kita adalah bukan hanya kita memiliki sendiri, melainkan bait Allah yang sudah ada Roh Kudus terkoneksi di dalam tubuh kita. Kita hanya menggerakkan di dalam keibadahan itu, berdoa kepada Tuhan, membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sehingga Tuhan menjawab, sehingga Roh Kudus yang ada di tubuh itu Tuhan menggerakkan, sehingga kita dalam keibadahan itu datang benar-benar kepada Tuhan. Di dalam menyembah Tuhan, mendengar firman kebenaran Tuhan, jangan main-main, saudaraku. Jangan main-main. Maka kita benar-benar datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan Anda, apapun saudara-saudari pencobaan yang kita rasakan, datang kepada Tuhan. Mari percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak mendua hati datang kepada Tuhan. Percaya, saudara-saudariku, supaya kita dapat mengejar kodrat ilahinya, supaya kita dapat mengejar keajaibannya, kita mampu menghadapi suasana dunia. Suasana dunia menjelang hari terakhir ini, banyaknya kita hadapi permasalahan pergumulan, di mana perbuatan kuasa kegelapan sekarang, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa. Kuasa kegelapan saat ini begitu, mereka secara bagaimanapun mereka akan datang mengubah pemikiran kita
supaya kita tetap mengingat dalam duniawi, sehingga terganggu dalam keibadahan kita datang kepada Tuhan, apalagi mendengar firman kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita percayakan naungan tangan Allah, jamahan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita, di pemikiran kita. Karena Tuhan Allah berkata bahwa tubuh kita adalah baik daripada Allah, dengan dinaungi kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan tulus, saudara-saudariku, sehingga kita mampu menghadapi gelombang arus dunia. Sekalipun pergumulan, pengujian, pencobaan itu memang selalu datang. Selalu datang. Itu perbuatan kuasa kegelapan supaya kita terpisah dari kebenaran Allah. Tetapi menurut saya, bahwa kuasa kegelapan, pergumulan, pengujian, pencobaan itu harus kita hadapi, supaya kita semakin iman kita kuat, benar-benar meminta kepada Tuhan, supaya penyertaan pertolongan Tuhan hadir dalam jiwa dan tubuh dan pemikiran kita maupun dalam kehidupan kita. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus, di mana dikatakan dalam firman kebenaran, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk yang saleh, ya, untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, maksudnya pengenalan kita untuk Yesus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di dalam panggilan Allah melalui kuasanya, supaya kita mampu menghadapi kuasa kegelapan dunia tidak terpisah dalam kebenaran. Kuasa keajaibannya yang dikatakan merupakan salah satu Roh Kudus yang sudah Tuhan uraikan dalam jiwa dan tubuh dan pemikiran kita. Sebab tubuh kita lah baik daripada Allah, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu. Bagaimana kita punya cara mampu menghadapi segala sesuatu? Belajar firman Tuhan di rumah, berdoa kepada Tuhan, datang beribadah raya, ibadah kebaktian malam, berseru berserah hati yang tulus kepada Tuhan, supaya Tuhan hikmati kita, saudara-saudariku, supaya Tuhan pagari kita, supaya malaikat surga daripada Allah memagari jiwa dan pemikiran kita dalam kehidupan kita. Karena pergumulan, pengujian, pencobaan selalu datang untuk menghampiri jiwa dan pemikiran kita, merusak pemikiran kita supaya kita terpisah daripada Tuhan. Tetapi baiklah pengujian pencobaan itu datang supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, mengejar kuasa ilahinya, mujizat keajaibannya yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita yang masih bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi, atau masih selagi hidup. Maka saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, sewaktu hidup kita mari belajar kepada Tuhan. Apapun harta dunia yang kita miliki, apapun kesusahan kita di dalam dunia, mari menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat mengulurkan tangannya, membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sehingga kita sanggup mengerti akan kebenaran Allah, sanggup berjalan di dalam kebenaran, sekalipun pergumulan pengujian ada. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar mengejar keilahian daripada Allah, kodrat ilahinya. Ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari belajar firman Tuhan, mari melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, bukan hanya pendengar. Jadilah menjadi pelaku firman Allah. Mari belajar menundukkan diri di dalam hal prakteknya kepada Tuhan. Berikan waktu kita, saudara-saudariku, di rumah membaca firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu, undang kuasa Roh Kudus
supaya Tuhan bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Percaya. Jauhi mendua hati. Belajar firman kebenaran Tuhan, jauhi mendua hati. Berdoa kepada Tuhan, jauhi mendua hati. Ibadah raya di gereja, jauhi mendua hati. Kebaktian malam, jauhi mendua hati. Supaya Tuhan memang benar-benar berkenan menjamah kita semua mengerti akan kebenaran daripada Allah. Jangan sepele saudara-saudariku. Bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan. Sebab kalau sudah kita percaya dan naungan Roh Kudus, kita undang dalam doa terucap dari lidah dan bibir kita, sehingga Roh Kudus mengajari kita dapat mengerti hikmat dalam doa berkata kepada Tuhan. Kita diajari, maui kita diajari melalui koneksi daripada Roh Kudus dalam pemikiran lidah dan bibir kita. Itu saudara-saudariku. Sehingga kita mengerti rendah hati kepada sesama, mengerti rendah hati kepada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar kepada Tuhan. Mari saudaraku, tulus kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan waktu. Di dalam kehidupan manusia, karena tubuh kita lah baik daripada Allah, kita tidak tahu kapan dijemput Tuhan. Memang ada perkataan firman Allah bahwa umur manusia di dalam dunia Tuhan berikan 70 atau 80. Tetapi bukan itu menjadi patokan. Buktinya anak kecil mau dijemput, remaja pun mau dijemput, yang tua pun mau dijemput. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingat, belajarlah dalam firman kebenaranku. Berilah waktu dalam kehidupanmu yang masih hidup. Maka kita berikan kesempatan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi pergerakan berbentuk apapun. Sebab roh kita sudah dipisahkan oleh Allah daging dan tubuh kita. Daging dan tubuh kita masuk ke liang lahat akan kembali ke debu tanah. Karena tubuh manusia ciptakan Tuhan dari debu tanah. Tetapi namun roh pernapasan yang ada di tubuh manusia yang dia embuskan, yaitu rohnya sendiri yang ada di tubuh kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa tubuh manusia adalah bait daripada Allah yang terkoneksi dengan kuasa Roh Kudus ilahinya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sana saudara-saudaraku, ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus sungguh-sungguh berusaha. Bagaimana punya cara sungguh-sungguh berusaha? Lakukan di dalam hal prakteknya. Belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Berdoa di rumah. Saling bersupport dalam doa di sesama jemaat. Doakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mendoakan kita. Sesama jemaat pun berdoa, sama-sama mendoakan. Supaya naungan Roh Kudus yang ada di tubuh, yang seiman sekasih sepadan di antara kita terbangkit, sehingga menjadi sanggup pelaku firman Tuhan belajar dalam jiwa pemikiran kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saudaraku di dalam nama Yesus dikatakan ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan sebuah keimanan yang telah kita mengerti kebenaran Tuhan. Apa? Bagaimana punya cara menambahkan iman? Lakukan firman Tuhan. Di dalam hal prakteknya kehidupan kita. Belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan mengganggu aktivitas. Tuhan berikan waktu semua. Malam belajar firman Tuhan. Sore pulang kerja berdoa syafaat kepada Tuhan. Mau tidur pun berdoa. Mau kerja pun berdoa, supaya keselamatan itu ada naungan tangan daripada Allah mengawasi dalam kehidupan kita yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebab kita harus mencari berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Kalau kita nggak bekerja, dari mana datangnya? Nah, Tuhan berkata berdoalah, berusahalah dan berdoa kepada Tuhan supaya dia diberkati. Sebab berkat Tuhan dia curahkan kepada kita.
Kalau berkat dari Tuhan sudah tercurahnya saudara-saudara kita, sudah tercurah. Tapi bagaimana dalam damai sejahtera dalam kehidupan kita di bumi ini oleh berkat Tuhan? Maka dikatakan dalam firman, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya cari dahulu kerajaan Allah, belajar di dalam kebenaran, belajar dalam firman Tuhan, sehingga dia menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita oleh kehendak dan seturut rencana Allah sendiri bagi kita, sebelum dia memisahkan, sebelum dia memanggil kita menghadap tahta panggilannya, sebelum kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini kepada dia. Oleh sebab itu saudaraku, hari-hari terakhir, mari belajar kebenaran Tuhan. Mari, apapun tantangan saudara-saudariku, tantangan pengujian pencobaan merupakan salah satu itu terbaik. Kalau menurut saya, kalau saya tidak mempunyai tantangan pengujian pencobaan, saya tidak belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Saya tidak mau berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, aku melihatmu bahwa engkau tahan uji. Apa yang kau minta dari aku? Karena Tuhan menilai kita di dalam praktek kehidupan kita datang kepada Tuhan. Maka dikatakan saudara-saudari, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau kita belajar firman kebenaran Tuhan, pengetahuan kita semakin Tuhan tinggikan. Atau orang kita tidak mengerti hikmat belajar firman kebenaran Allah, Tuhan menambah hikmat itu kepada kita. Atau orang kita tidak mengerti berdoa, Tuhan ajari kita melalui naungan Roh Kudus-Nya, sehingga kita sanggup dalam kehidupan. Ada keajaiban tangan Allah yang membenahi kita, membina kita, dan mendewasakan kita dalam kehidupan dengan naungan Roh Kudus, saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Di saat kita belajar dengan kebenaran Tuhan, berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus tulus. Jangan mendua hati saudaraku. Ibadah kebaktian malam, ibadah raya, maupun di rumah, belajar firman Tuhan dan berdoa. Katakan haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Ungkapkan kata-kata lidah dan bibir berdoa kepada Tuhan. Tuntun aku Tuhan berdoa kepadamu. Hikmati aku berkata di dalam kebenaran dalam doaku. Belajar kepada Tuhan, belajar berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan apapun kesalahan kelalaian yang terjadi. Sebab Tuhan Allah tahu. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna. Kalau sebab itu Tuhan Allah tahu kekuatan badani lahiriah, tahu jiwa dan tubuh kita, kekuatan kita menghadapi dunia ini yang tidak luput segala kekurangan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, belajar dalam firman kebenaranku, berdoa kepadaku, aku memberikan penyertaan pertolongan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus yang seiman sekasih sepadan, pada siang hari berbahagia ini, di mana nanti saya share firman Tuhan ini, tolong dong di like, di sharekan yang seiman sepadan. Ya, kalau ada hati saudara terbuka, di subscribe, supaya melalui channel TV ini kita tetap belajar firman kebenaran Tuhan. Pribadi saudara-saudariku, aku tidak ada kepentingan pribadi ya, melainkan kepentingan bersama barang siapa yang menonton video ini, karena ini perintah Tuhan kepada saya. Ya, ini perintah Tuhan kepada saya. Beban saya berat saudara-saudara. Selama saya selalu membuat khotbah ini di channel TV Puji Tuhan, buat komen yang tidak sehat memang nggak ada. Ya, tetapi begitu pun terkadang saya secara kehidupan saya sehari-hari, banyak juga pengujian pencobaan yang kuhadapi. Ya, banyak. Terkadang ya
Bukan hanya air mata lagi yang menangis, hati menangis di dalam. Ya, saya terkadang banyak orang-orang memperkatakan saya seperti orang gila. Banyak orang mengatakan saya seperti orang stres. Tetapi itu semua saya ajukan kepada Tuhan. Terkadang saya dihina, ya, dikucilkan. Tetapi biarlah itu, supaya aku tetap mengadu kepada Tuhan. Banyak kadang orang-orang memperkatakan saya, ya, mengatakan yang tidak sehat dengan kata-kata yang kosong kepada orang-orang. Tapi saya pribadi berdoa kepada Tuhan, Engkaulah ya Bapa Hakim yang adil. Karena bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada tidak mungkin segalanya. Oleh sebab itu saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, bila kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, sudah mengerti kita firman Allah, sudah belajar berseru berserah kepada Tuhan, ya, mari rendah hati kepada sesama, ya, mari doakan pelayan Tuhan, mari doakan kepada sesama, belajar firman kebenaran Tuhan. Kita awasi diri kita, penguasaan diri. Jangan sampai kita memperkatakan kata-kata tidak sehat di antara sesama, walaupun mereka itu ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, mendingan lagi yang benar dikatakan sama orang. Tapi itu juga tidak bagus. Doakan. Apa sih salahnya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Bapakku Yesusku? Kok bisa sampai begitu dia? Ajarilah dia Tuhan. Saya dulu seperti itu. Engkau ajari aku sehingga mengerti. Dalam naungan doaku Tuhan jamah dia. Sadarkan dia, dewasakan dia. Gitu saudara-saudari. Karena manusia tidak luput berbagai kesalahan kalau itu benar. Tetapi kalau tidak benar, bagaimana pula? Hanya kata-katanya, si anu itu begitu, begini, bogono. Ternyata enggak. Yang menjadi sakitnya, kita ceritai orang. Padahal itu tidak kenyataan. Benaran pula enggak nyata kita lihat. Betapa kita malunya melihat dia. Malu kan? Kita lihat prakteknya, biasa-biasanya, enggak adanya. Itu saudaraku. Maka firman Tuhan berkata, apapun kelalaian kesalahan di antara kamu, luputlah kamu berdoa kepada aku, karena aku tahu. Sehingga aku memberikan solusi kepada kamu. Supaya kamu menjadi sehati, sepadan, sekasih di hadapanku, kata Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita cermati firman Tuhan. Mari kita belajar di prakteknya kepada Tuhan. Jangan hanya kata-katanya, saudara-saudaraku. Di setiap orang yang percaya kepada Yesus, di setiap orang belajar menjalankan kebenaran Tuhan, walaupun tidak semudah itu, memang sulit. Tetapi mari kekuatan kita kepada Tuhan. Pasti ada kuasa-kuasa kegelapan memerangi pikiran kita, supaya kita terpisah dari kebenaran itu. Sebab kuasa kegelapan ingin membawa kita ke jurang maut dalam kematian dosa. Itu saudara. Mungkinkah Tuhan menerima kematian kita? Kita tidak pernah dalam hidup kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita mengenal Yesus Kristus. Mungkinkah kita dalam kematian kita akan masuk ke rumah Bapa di surga? Saya rasa tidak. Jangankan Tuhan, sesama kita manusia memperhatikan itu, mungkinkah?
Sekalipun Tuhan itu memberikan pengampunan, bagaimana Tuhan caranya memberikan pengampunan kepada kita di dalam kehidupan kita tidak pernah datang beribadah, tidak pernah belajar firman Tuhan? Bagaimana punya cara? Oleh sebab itu mari berdoa kepada Tuhan. Mari bersujud belajar firman Tuhan. Bangkitkan kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh saudara-saudariku dengan seperti saya. Itu firman Tuhan mengatakan. Bukankah engkau hanya memiliki tubuhmu, melainkan Allah memiliki tubuh kita, yaitu baitnya yang telah terkoneksi kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka belajar dalam firman kebenaran Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu kekuatan kita manusia di bumi ini tidak sanggup menghadapi kuasa kegelapan ini. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita belajar firman kebenaran Allah, datang beribadah di gereja, kebaktian malam dimanapun gereja Anda, saudara-saudariku. Mari datang kepada Tuhan, berikan kesempatan. Ya, berikan kesempatan. Semuanya ini firman Tuhan untuk perbaikan kita bersama. Ada kebersamaan datang kepada Tuhan. Sebab itu mari kita kejar kodrat ilahi daripada Allah, yaitu mujizat keajaiban yang nyata dari Yesus Kristus. Supaya kita memahami dan mengetahui keilahian daripada Allah merupakan salah satu keajaiban mujizat yang nyata. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, bagi Dia tidak ada tidak mungkin. Sebab itu mari kita belajar dalam kebenaran Tuhan. Jadi menjadi pelaku firman Allah. Jangan hanya pendengar. Yang Tuhan izinkan sekarang bagi kita, hendaklah kamu melakukan di dalam hal prakteknya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Allah. Berjalan demi berjalan dalam kebenaran walaupun begitu banyak tantangan. Kalau kita belajar firman kebenaran, begitu banyaknya tantangan, kita tulus belajar Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mari kita pelajari bersama. Ya. Jauhkan mendua hati kepada Tuhan. Mari belajar dewasa rendah hati. Kalau kita sudah percaya kebenaran Tuhan, Roh Kudus membimbing, membina dan mendewasakan kita sehingga mengerti rendah hati kepada sesama dan juga di hadapan Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, keegoan tidak akan ada kalau kita sudah benar datang kepada Tuhan. Iya saudara-saudara, pribadi saya, kalau saya masih punya egois, keangkuhan, sombong, angku saya, berarti belum benar-benar aku mengerti kebenaran Tuhan. Belum ada terkoneksi naungan Tuhan kepada saya. Itu bagi saya. Tapi aku belajar firman kebenaran Tuhan. Mari dewasa sesama kita. Mari belajar, mari sama-sama mengampuni, menyapa. Ingatkan kawan-kawan supaya mengenal kebenaran Tuhan. Jangan diingatkan melalui fisik. Jangan katakan, wih mari kita datang kepada Tuhan, bertobatlah. Itu marah. Itu mengundang kuasa kegelapan. Bagaimana kita punya cara membawa mereka? Mari kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita doakan mereka supaya Tuhan jamah mereka melalui nama Roh Kudus-Nya. Tuhan langsung menuntun mereka. Kalau kita tegur mereka secara badani lahir ya, pasti ada persoalan, pertengkaran. Mungkin kita katakan munafik kau, katanya semua. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Kuasa kegelapan beberapa cara karakter mereka yang ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Percayalah saudara-saudara. Tetapi kalau sudah kita belajar tentang kebenaran Allah, belajar firman Tuhan di rumah, berdoa di rumah, mengucap syukur, pasti Tuhan tolong apapun kekurangan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu. Ya saudara, jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi kita mengenal kebenaran Tuhan. Jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita sudah benar-benar mengerti kebenaran Tuhan, jauh pelanggaran. Tetap pertahankan. Kalau lagi kita
ada pelanggaran. Kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, belajar. Kita melakukan pelanggaran itu yang fatal. Bagaimana lagi Tuhan mengampuni? Murkanya yang datang tercurah bagi kita. Oleh sebab itu mari belajar penguasaan diri, menghadapi berbentuk segala suatu hal apapun goda-godaan kegelapan. Mari belajar kebenaran Tuhan supaya kita dikuatkan semuanya. Inilah firman Tuhan pada siang yang berbahagia ini. Mari kita pelajari bersama, mari kita mengejar keilahian mujizat yang nyata daripada Tuhan. Mari kita mengejar kodrat ilahinya, supaya iman kita semakin bertambah, semakin kuat di hadapan Tuhan. Inilah kita pelajari firman Tuhan. Akan kita share nanti ke Facebook, kita like. Mari saudara-saudaraku, like saudara-saudaraku, share saudara-saudaraku kepada yang seiman, sekasih, sepadan di antara sesama orang kita Kristen dan Nasrani dimanapun berada. Kalau Anda merasa belas kasihan, di-subscribe saudaraku, supaya tetap channel ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari belajar firman kebenaran Allah. Saya pun sujud berdoa kepada saudara-saudariku. Saudara-saudariku doakan saya. Saya itu selalu rajin berdoa syafaat di rumah. Pulang kerja berdoa syafaat. Mau tidur doa pribadi. Subuh doa syafaat kembali. Itu pekerjaan saya dibuat Tuhan perintah sekarang kepada saya. Beban saya ini memang berat saudara-saudariku. Beban saya ini berat. Oleh sebab itu saudara-saudara dengan saya, saudaraku doakan aku, supaya kita tetap nanti sharing dalam firman Tuhan melalui channel TV ini. Mari program ini saudara-saudariku, Anda bantu. Bersama-sama kita membantu. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, datang menyembah Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Mari kita mendudukkan diri dan berdoa. Terpujilah nama Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus daripada Engkau mengajari kami, menghikmati kami. Pada siang hari berbahagia ini Tuhan, awasi kami, selimuti kami, dan barang siapa yang menonton video ini, aku percaya dan kami percaya penyertaan tangan-Mu terjadi menghikmati kami, mengerjakan firman kebenaran-Mu. Jadilah menjadi pelaku firman Tuhan, juga prakteknya di depan Tuhan, dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan-Mu. Kami berdoa negara ini dipulihkan kuasa daripada Allah, kuasa ilahi keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus, yang menyinari negara ini dan memberkati negara ini semua. Kasihani kami Bapa, ampuni berbagai kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa daripada Allah sendiri. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu saat ini. Dengan tangan-Mu lah, biarlah channel ini Tuhan melalui kami belajar bersama-sama dalam firman kebenaran Tuhan. Hanya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa bersama-sama. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.